Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anda sekalian? Abang dan kakak, insya Allah semua pada sehat ya dan masih semangat belajarnya. Mengingat materi yang minggu kemarin itu tentang gerak dan perpindahan, semoga insya Allah semua pasti pada ingat. Kita akan lanjut materi selanjutnya yaitu laju dan kecepatan. Sebelum melanjutkan, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan lonceng supaya kamu tidak ketinggalan channel kami. Mungkin semua nggak asing ya dengan kata laju dan kecepatan. Sehari-hari kalau kita berkendara, berjalan pun ada kecepatan. Cuma ketika berkendara kita pasti melihat tuh kecepatan, berapa kecepatan kendaraan kita. Nah, rumus kecepatan pada umumnya itu lebih mudah diingat ya abang dan kakak. Ini rumus dasar yang perlu abang kakak ingat. Rumus kecepatan itu V sama dengan S per T ya. Jadi ini rumus yang perlu diingat untuk kecepatan. V itu kecepatan, S itu jarak, dan T itu adalah waktu. Nah, ini ada kecepatan tetap. V sama dengan delta S per delta T. Jadi delta itu artinya jumlah jarak, dan per delta T itu jumlah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan sebuah perjalanan. Kita lanjut. Benda yang bergerak dengan laju tetap. Jadi abang kakak kalau laju tetap itu biasa kita kalau lagi di tol, jalan tanpa hambatan, kita akan melaju tuh sering dengan kecepatan 60 km per jam dalam selang waktu 1 menit. Itu dikatakan laju tetap. Juga sering kita jumpai ketika kita naik pesawat. Jadi pesawat itu di atas ya dengan kecepatan yang tetap. Nah, jadi nggak seperti kita yang di darat ngerem atau apa gitu. Pesawat itu tidak ada remnya di atas. Jadi pesawat dominan lajunya tetap. Ketika mau turun baru dikurangi kecepatannya. Begitu juga dengan kapal di laut, kapal pesiar gitu ya. Itu kelajuannya dominan tetap. Jadi ketika suatu benda bisa dikatakan memiliki kelajuan tetap itu ketika kecepatannya ini V, kecepatannya V ini tetap ya, tetap aja walaupun waktunya bertambah ya kakak ya. Di suatu benda itu bisa dikatakan memiliki laju tetap ketika V kecepatannya tetap dalam selang waktu ya, beberapa selang waktu. Jadi jarak yang ditempuh juga sebanding dengan selang waktu yang dijalani. Dalam satuan SI, kecepatan itu satuannya meter per sekon. Nah, namun dalam keseluruhan sehari-hari kita lebih nyaman ya, lebih sering itu mengatakan dalam kilometer per jam. Jadi satuannya. Laju rata-rata. Nah, ketika abang dan kakak berangkat dari rumah, itu kita posisi misalkan kita mau naik sepeda nih, pasti awal sepeda diam dulu loh ya. Ketika kita sudah kayu, kita sudah dayung sepedanya, maka sepeda berjalan. Ketika sudah berjalan raya kita semakin cepat. Nah, tiba-tiba misalnya ada tukang beca nih nyebrang atau nenek nyebrang, kita pasti ngerem. Nah, baru kita jalan lagi. Ketika sampai tikungan kita ngerem lagi. Udah lewat jalan yang bagus, kita jalan yang agak cepat lagi. Dan ketika kita sudah mau sampai sekolah, itu juga ngerem lagi. Nah, jadi kecepatannya itu berubah-ubah. Lalu bagaimana biar kita bisa tahu nih kecepatan rata-rata yang kita jalanin selama perjalanan dari rumah menuju sekolah. Ini ada V rata-rata ya. Jadi V rata-rata itu ada garis di atasnya. Nah, saya lupa buatnya, tapi kakak dan abang bisa buat di catatannya. Di V rata-rata itu ada V rata-rata ada garis di atasnya, sama dengan delta S total, maksudnya itu jarak total. Nah, tadi kakak sama abang
dari rumah ke simpang berapa jaraknya, dari simpang ke jalan besar berapa jaraknya. Nah, itu ditambah-tambahin, jadi totalnya delta S. Kemudian delta T, total waktu juga dari rumah ke simpang tadi berapa. Nah, ditotalin tuh dari rumah ke sekolah berapa sih jumlah delta T ya, jumlah waktu yang digunakan untuk berangkat ke sekolah. Kita lanjut lagi. Ini contoh soal. Alfian berangkat dari rumah menuju sekolah dengan mengendarai sepeda pada pukul 6.30. Jadi Alfian ini berangkat dari rumah 6.30. Sampai di sekolah Alfian melihat jam. Kita jamnya nunjukin pukul 6.50. Berapa? Jadi kita hitung dulu delta T, waktunya. Waktu yang dibutuhkan Alfian dari rumah menuju sekolah. 6.30 sampai 6.50 itu ada selang waktu 20 menit. Jadi Alfian dari rumah menuju sekolah membutuhkan waktu 20 menit. Itulah delta T. Jangan diketahui nih, jarak rumah Alfian menuju sekolah Al-Hijrah itu 8 km. Nah, yang ditanya berapakah kecepatan rata-ratanya? Bisa kita langsung jawab, masukin rumusnya tadi. V rata-rata sama dengan delta S per delta T. Karena satuan dalam SI itu meter per sekon, kita ubah dulu. 8 km, kita ingat kilometer ke meter dikali 1000. 8 km dikali 1000 sama dengan 8000 meter. Ini juga ini waktu, karena dalam satuan SI itu sekon, kita rubah dulu 20 menit, kita rubah menjadi sekon, hasilnya 1200 sekon. Kita masukin ada rumus delta S itu 8000 meter per 1200 sekon. Hasilnya itu 6,67 meter per sekon. Jadi Bang Alfian memiliki kecepatan rata-rata setiap detiknya itu menempuh jarak sepanjang 6,67 meter. Nah, bagaimana nih kalau kayaknya kurang enak kita dengarnya ya meter per sekon, kita ubah ke yang biasa kita sebut itu kilometer per jam. Ini rumusnya 8 km per 20 menit. Tadi itu delta S per delta T nya. Kita ubah dulu lagi satuannya, karena tadi kilometer per jam. 8 km kalau dibagi ubah ke kilometer tetap sama ya, 8 per 1. Sedangkan kalau 20 menit tadi kita rubah menjadi jam, itu 20 per 60. Ini hitungan matematika dasarnya. 8 km 60 nya ini kita naikin di atas, maka tanda bagi itu menjadi kali 60 per 20 jam. 60 kita hilangin nih 00 nya ya, 60 hilang 0 nya tinggal 6, 20 hilang 0 nya tinggal 2, 8 kali 6 sama dengan 48, bagi 20 bagi 2 sama dengan 24. Jadi hasilnya 24 km per jam. Jadi kecepatan rata-rata Bang Alfian dari rumah menuju sekolah itu 24 km per jam. Galileo Galilei, ini di buku ada Bang dan Kakak. Kalau Ustadz punya benda di buku nih, atau si Galileo ini membuat percobaan itu batu dan bulu ya. Jadi Galileo ini seorang ilmuwan yang membuat percobaan tentang gerak jatuh bebas. Kalau kita pikir, kalau kita amati atau kita memberikan tanggapan, menurut abang-abang sama kakak, duluan jatuh mana ketika batu dan bulu dijatuhkan secara bersamaan? Secara akal kita pasti akan mengatakan batu. Kenapa? Karena lebih berat. Ternyata si Galileo melakukan percobaan dan
menemukan hasil ternyata penyebab jatuh duluannya batu itu bukan karena beratnya, melainkan karena adanya pengaruh udara terhadap bulu. Jadi bulunya itu karena udara melayang-layang, maka batunya jatuh duluan. Galileo melakukan percobaan di ruang kedap udara ya, yang sedikit udara, hampa udara itu di Menara Pisa, dan hasilnya itu batu dan bulunya jatuh dan mendarat secara bersamaan. Kita lihat ini ada video percobaan. Out to the conditions of outer space. Jadi kalau orang-orang Eropa itu buat membuktikan sebuah materi aja nih, fasilitasnya besar banget. Galileo's experiment was Jadi simple. He took a heavy object abang ini and a membuat light one percobaan and dropped yang them at the dalam same aplikasi time Galileo to see which fell itu fastest. mau menjatuhkan bola dan bulu secara bersamaan. Hasilnya sama seperti yang kita prediksi di awal. Bola jatuh lebih duluan Now in this case, dibandingin the feathers bulu. fell to the ground Bola at a sudah slower rate sampai than di the bowling bawah, ball bulunya because masih of air resistance. melayang. So, in order to see the true nature of gravity, we have to remove the air. Kemudian mereka melakukan percobaan selanjutnya, yaitu dengan mengosongkan udara pada ruangan tersebut. Dan kita lihat apakah hasil yang dilakukan si Galileo itu benar. It takes 3 hours to pump out the 800,000 cubic feet of air from the chamber. Okay, we dropped 2 millitorr in the last 30 minutes. But once it's Setelah ruangannya complete, ditutup, there's a near udara di dalam perfect vacuum inside. bisa keluar. 6104 manual, 10% open. Station 1, go for drop. PCB 30-1, pressure set point at 240 psi. We are go for drop. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Cameras on. 2, 1, release. Bisa kita perhatikan secara perlahan, bulu dan bolanya itu jatuh secara bersamaan, seperti tidak ada perbedaan. Dep. Dan jatuh mendaratnya juga secara Look at bersamaan. that. Itu terbukti. They came down Apa yang exactly. diteliti si Galileo itu mereka benar bahwasanya bukan karena berat yang berbeda, tetapi karena ada pengaruh udara terhadap bulu, maka bulu ataupun bola lebih cepat mendarat dibandingin bulunya. Isaac Newton would say that the ball and the feather fall because there's a force pulling them down. Kita lanjut lagi. Itu tadi adalah contoh gerak jatuh bebas ya. Jadi ketika balon tadi jatuh ya, bola tadi jatuh diawali dari titik 0, tidak ada pergerakan. Begitu jatuh ke bawah, dia akan semakin cepat. Itu kita sebutkan dengan gerak jatuh bebas dengan lintasan yang lurus. Nah, gerak lurus berubah beraturan. Karena kecepatannya bertambah dan lintasannya lurus, maka disebut gerak lurus berubah beraturan. Jadi dalam bahasan kita selanjutnya itu ada gerak lurus berubah beraturan. Sama seperti kita naik sepeda dari rumah, ketika kita mengayuh sepeda di awal diam, kemudian kita kayuh semakin cepat, maka akan ada pertambahan kecepatan. Ketika pertambahan itu dengan baik, dengan stabil, dengan pas juga lintasan yang lurus, maka bisa dikatakan gerak lurus berubah beraturan dipercepat. Kemudian ketika kita udah mau sampai sekolah ini, kita udah sampai depan sekolah, kita akan mengerem. Nah, jadi ada kejadian lagi, gerak lurus
berubah beraturan diperlambat karena kita mengerem sepeda. Jadi ada dua jenis gerak lurus, itu ada gerak lurus berubah beraturan atau GLBB dipercepat, dan ada juga GLBB diperlambat. Ini seperti ada di buku gambar 26, abang dan kakak bisa lihat nanti. Itu ada mobil yang kecepatannya bertambah dalam setiap detiknya. Ini ada contoh ya, gerak lurus berubah beraturan. Kita perhatikan nih ketika motion hidup, itu pertambahan cepatnya dominan sama ya, semakin cepat semakin cepat. Oke, jadi itu tadi contoh gerak lurus berubah beraturan yang awalnya kedua mobilnya itu diam, digas dengan cepat ditambah lagi dengan tenaga nose makin cepat, tapi perubahannya itu teratur gitu. Jadi gerak lurus berubah beraturan dipercepat. GLBB juga kita bisa jumpain, bisa temuin itu di pesawat. Ketika kita mau terbang lepas landas, pesawat pasti akan menentukan posisi diam ketika sudah sampai di landasan. Nah, ketika itu juga pilot akan mengegas ya. Pilot akan menjalankan pesawat dari awalnya diam akan bertambah kecepatannya dominan stabil dan sampai akhirnya mencapai kecepatan untuk bisa terbang sebelum sampai di ujung landasan. Jadi ini gerak lurus berubah beraturan dipercepat ya. Ketika pesawatnya sudah berjalan, kecepatan akan bertambah semakin cepat secara stabil ya. Jadi pesawatnya nggak bisa digas-gas kayak yang tadi karena bisa pada jatuh penumpang di dalam ya. Hal yang sama juga bisa kita jumpain, gerak lurus berubah beraturan diperlambat ketika pesawat mendarat. Jadi ketika roda pesawat itu sudah sampai di landasan gitu ya, pilot akan mengerem pesawatnya dengan teratur sehingga pesawatnya bisa berhenti dengan tenang, dengan selamat. Jadi ketika pesawat mendarat itu terjadi GLBB diperlambat. Abang dan kakak bisa dilihat bukunya itu di uji kemampuan 2 diri 1. Ini ada gambar pita ya. Di sini disebut dengan pewaktu ketik atau ticker timer. Jadi untuk sekedar pengenalan, ini alatnya, ticker timer. Jadi ticker timer itu sebuah alat yang menggetarkan plat besi sehingga terbentuklah ketukan-ketukan titik-titik pada pita yang diletakkan di antara plat besinya. Kemudian pita itu diikatkan di sebuah mobil-mobilan, dan mobil-mobilan itu dijalankan. Maka akan terbentuk titik-titik dari pita yang dihasilkan oleh ticker timer. Untuk apa? Jadi kita bisa meneliti, bisa mengamati perubahan kecepatan yang terjadi oleh mobil tersebut. Kalau dalam praktikumnya kita akan buat lintasan, biasanya itu menurun. Jadi lintasannya menurun itu akan membuat mobil dipercepat beraturan, sedangkan lintasan yang naik itu akan membuat mobil diperlambat beraturan. Ini kelihatan jelas abang-abang dan kakak, ketika mobil dipercepat beraturan, titik awalnya itu rapat kemudian menjadi renggang, sedangkan ketika mobil diperlambat beraturan, titik pitanya itu renggang menjadi lebih rapat. Ini kecepatan bertambah, titik-titiknya akan semakin jarang ya. Ini jaraknya semakin berubah.
ketika kecepatan berkurang dari awalnya renggang akan menjadi semakin rapat. Ini kita perhatikan grafik. Jadi ini jumlah titiknya sama, semua sama, itu ada 9 titik, tetapi hasil panjang pitanya itu berbeda. Jadi titik itu menentukan waktu yang sama karena bergetar dengan kecepatan yang sama. Dengan waktu yang sama, mobil itu menempuh jarak yang berbeda. Jadi berdasarkan penelitian kecepatan, kita dapat mendapatkan rumus A atau percepatan ataupun perlambatan GLBB tadi ya, delta V per delta T. Delta V itu kecepatan, jadi delta P jumlah kecepatan per jumlah waktu. Oke, abang-abang dan kakak, mungkin ini materi kita untuk kecepatan. Kita akan masuk latihan dan tugas. Kalau minggu kemarin Ustaz belum ada ngasih tugas, insya Allah minggu ini Ustaz ngasih tugas. Jadi tugas untuk abang dan kakak nanti Ustaz juga akan kirim di file tugas di Eduling. Jadi atau bisa dicatat sekarang. Jadi kakak dan abang silahkan lihat di Google Maps pada handphone jarak dari rumah masing-masing menuju sekolah Al-Hijrah. Ketika sudah dapat jarak, maka Google Maps otomatis memberitahu berapa nih jarak yang akan abang dan kakak lalui dari rumah menuju sekolah. Dan Google Maps akan memberikan prediksi waktu seberapa lama kakak dan abang ketika melakukan perjalanan dari rumah menuju sekolah. Setelah keduanya tadi diketahui, jaraknya sudah diketahui dan waktunya sudah diketahui, maka abang dan kakak cari berapa sih kecepatan yang harus abang dan kakak lalui sesuai dengan prediksi Google Maps. Nah, kerjakan dan nanti jangan lupa dikumpulin. Ini ada video insya Allah untuk memotivasi abang dan kakak semua. Terima kasih. Tetap semangat buat abang dan kakak. Semoga kita bisa bertemu, bisa tatap muka lagi. Tetap semangat belajarnya di rumah. Semoga kita sehat-sehat terus. Demikian dari Ustadz. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. History to research, and the question is, what impact did your era have on the modern world? So Sarah, your group has the ancient Greeks. Ravi, you've got the Romans. And Danny's group gets, yes, a bit of a challenge for you. You get the Middle Ages. Some even call it the Dark Ages. Boring. See how you get on. Yes, miss. So, Serene, yes, you get the Renaissance. Is that the librarian? I guess so. How are the Dark Ages going to have anything to do with us? Excuse me. Sorry to bother you. What do you want? We need to find out what impact the Dark Ages had on the modern world. Never was a period of history so poorly made. Don't touch. It's priceless.
And I suppose someone's been filling your head with the usual nonsense, eh? 1,000 wasted years. A black hole in history, am I right? Yeah, sort of. You see, it's always the same. You assume. It was all mud, disease, death and destruction, with marauding mobs of barbarians ripping down the good of former civilizations. Burning and plundering as they went, nothing of any worth invented either, eh? Oh, no. Go on, Beorhtric. Sorry to bother you. Come on, it's probably not worth it. Everyone knows that the Greeks and Romans invented everything anyway. Oh, did they now? And you're sure about that, are you? You know, I might just have something for you. You seem to be up to the task. I suppose I could. Follow me. I've got just the book for you. Where are we going? From darkness into light, my young friend. From ocean onto land, there are things you should know. Oh, yes, indeed. Yes, indeed. Now, I know I left it around here somewhere. Ah! Here it is. Now, take a look. If you dare. What's going on? Welcome to the Dark Ages, or as it should be known, the Golden Ages. Who are you? I am Al-Jazari, engineer and ingenious inventor. I thought you said this was the Dark Ages. It doesn't look very dark. That's because it's all a matter of perspective, my soon-to-be illuminated friend. Of course, there are parts of the world that weren't dark at all, but in a civilization that stretched from Spain to China, the golden rays of discovery and invention shone over everything. What civilization? The Muslim civilization, my young friend. Through scholars and scientists of various faiths, some of the most important discoveries known to man were made at this time. Discoveries that drew on knowledge of the ancients, but have more connections with your modern world than you could possibly ever imagine. Like what? Well, all sorts of things. I've got to get a picture of this. I knew it was a good idea. Who are you? Allow me to introduce Ibn al-Haytham, a great scientist whose ideas led to the invention of the camera. You invented the camera. I laid the foundations for modern cameras by explaining how our eyes work. I found a way of projecting an image onto another surface through a small hole in a dark room, later called camera obscura. Think of all the things that evolved from this discovery. Cameras, cinema, all share the same principle. Cool. Look out below! Who's that? That's my good friend, Abbas ibn Farnas, who gazed up to the heavens, passionate in his belief that man could fly. Whoa. Indeed, he dared to dream about flying 1,000 years before the Wright brothers. Do you know you all take your
jet-setting holidays for granted, so it only seems fair to remember Abbas ibn Farnas. Stand by. I'm ready for takeoff. You did forget one thing, though. A tail, useful for landing. My back. Is there a doctor in the house? Did someone call? Ah, my old friend, why don't you introduce yourself to my young guests? I am Abul Qasim al-Zahrawi. Many call me the father of surgery. Did you actually do surgery back then? Of course we did. In fact, many of the surgical tools that I invented are still used in your modern hospitals. Excuse me, a patient needs my attention. Scalpel? I think I may need some stitches. In that case, I'll use catgut Catgut? from the gut of animals. Perfect for stitching up internal wounds. Your surgeons are still using it today. Sorry, mustache. Who's she? That's Maryam al-Astrolabi, one of the many brilliant women of her time. She made sophisticated astrolabes. Astro what? Astrolabes. They show the sky and the stars on a small flat plate you can hold in your hand. Think of them as ancient calculating or timekeeping devices. Today you have your watch, your compass, satellite navigation, helping people and explorers travel the world. Science at its brilliant best. And all these things were developed during the Golden Ages. And that's just the tip of the iceberg. There were thousands of other inventions covering all areas of life, and in the years that followed, their influence spread across the whole of medieval Europe. So you see, it wasn't so dark after all. What about you? Me? What did you invent? Well, I don't want to be big-headed, but I made some groundbreaking advances in engineering. I suppose my most significant discovery converted rotary motion into linear motion using a crank and connecting rod. It's essential in pumps and engines. In fact, I've no idea how the Industrial Revolution could have happened hundreds of years later without such a device. Not that I ever get the credit I deserve. But my crowning glory was my amazing time-telling machine. My legendary elephant clock. It's a clock. Yes. Dozens of components collected from different cultures around the world. Indian, Greek, Arabian, Egyptian, Chinese. Wow. A United Nations clock. That is pretty cool. Does it actually tell the time? Well, yes, of course. If it wasn't for me, thousands of people would be late for everything. Speaking of time, we better get you back. And remember, spread the word. This was a golden age, and I've only shown you a tiny part of this wondrous time. There are countless other scientists and inventions directly connected to your modern world. You're just going to have to find out for yourselves. No, wait. Whoa. Did you? Yeah. That wasn't quite so boring.